Asiniroha madihamu doho dame nasian de mata-mata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi yang menyapa kita kembali pada hari Senin 18 Januari tahun 2021 terambil dari kitab Heber Biddu 12 ayat 15 atau kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Sonoma didok disi matahun hamuma asa unang adong na paholang dirina sian asini rohani di bata unangi gabi ura na pait na martubur si horhon hasusaan gabi hudar maun torop bahenon nii. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul dalam perikop nats ini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ketika disebutkan bertekun, berarti dimintakan agar boleh tetap tabah, sabar, tetapi juga dituntut untuk tetap setia. Setia meskipun menghadapi berbagai tantangan, rintangan yang dihadapi, baik intimidasi yang dialami oleh orang-orang yang percaya oleh karena ketaatan dan ketundukannya kepada Kristus.
Karena apa? Karena dunia ini selalu berupaya untuk mengarahkan kita supaya kita jauh dari Kristus dengan memakai cara-cara kekerasan, dengan intimidasi, tekanan, bahkan hingga sampai kepada pembunuhan, dengan harapan supaya orang yang percaya itu boleh mengingkari imannya. Tetapi dunia ini juga memakai cara-cara yang menarik hati dari sudut keduniawian, yaitu dengan tawaran-tawaran kesenangan secara jasmani, yaitu dengan percabulan, seperti yang disebutkan di ayat 16, atau dengan cara keserakahan, dengan nafsu duniawi, atau dengan cara-cara pertengkaran yang bisa terjadi di antara yang satu dengan yang lain, seperti yang disebutkan di ayat 14. Oleh karena itulah penulis kitab Ibrani mengingatkan orang-orang yang percaya pada waktu itu supaya senantiasa boleh berjaga-jaga, senantiasa waspada, agar tidak mudah terombang-ambingkan, agar tidak mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang menarik dari tengah-tengah dunia ini, tetapi yang membuat kita menjadi jauh dari Kristus. Oleh karena itulah, itu yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani tadi, mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita mau diajak di tengah-tengah kehidupan kita supaya memiliki sikap yang tegas, sikap yang jelas, dan supaya kita tidak mudah kompromi, tetapi kita mengatakan tidak kepada dosa, kepada tawaran apapun dan semenarik apapun kemasan yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi kita boleh memiliki sikap yang tegas dengan menyatakan tidak kompromi dengan tawaran dunia ini. Agar dengan sikap dan keteguhan iman kita tersebut, kita bisa menjadi teladan, kita bisa ditiru oleh banyak orang dan tidak sama dengan dunia ini, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus, supaya kita tidak sama dengan dunia ini, tetapi hidup dengan cara yang berbeda dari dunia ini. Supaya dengan demikian, dengan sikap yang teguh di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak menjadi racun yang dapat ditiru oleh orang lain, baik yang mengaku diri menjadi pengikut Kristus atau justru tidak. Tetapi kita bisa menunjukkan perbedaan di dalam sikap kita, di dalam kehidupan kita, di dalam gaya bicara kita, di dalam setiap perilaku dan tindakan kita. Tentulah orang yang percaya itu harus menunjukkan perbedaan di dalam kehidupannya, termasuk dengan menghargai kekudusan di dalam kehidupan orang yang percaya itu. Karena itu, marilah kita hidup dengan iman yang senantiasa berjaga-jaga. Sama seperti ketika Yesus mengingatkan para murid-murid pada waktu itu supaya mereka berjaga-jaga dan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena apa? Karena dunia ini senantiasa menawarkan sesuatu kepada kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita akan masuk ke dalam perangkapnya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa iman tanpa ketaatan
sesungguhnya itu bukanlah iman. Tetapi iman harus disertai dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah secara sepenuhnya dalam hidup kita. Karena itu, berjaga-jagalah di dalam Kristus, karena Kristus akan memampukan kita, menolong kita untuk boleh memenangkan pertarungan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.